Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Night House tahun 2021. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan seorang janda yang baru ditinggal meninggal oleh suaminya. Namun setelah kematiannya, ia mulai merasakan kehadiran suaminya walau tidak terlihat. Saat ia mencari tahu, ia menemukan kalau suaminya memiliki sebuah rahasia gelap. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan melihat seorang perempuan bernama Beth. Beth baru saja menjadi seorang janda karena suaminya baru meninggal. Ia tidak memiliki anak sehingga kini ia tinggal sendirian di rumahnya di pinggir danau. Tentu ini bukan hal yang mudah dilalui apalagi sendirian. Beth menghabiskan malam dengan minum-minum agar bisa meringankan masalahnya. Ia juga menonton kembali video rekaman pernikahannya untuk mengenang suaminya. Di tengah malam, Beth masih tidak bisa tidur karena tidak terbiasa tidur sendirian. Ia menikah cukup lama sehingga saat ia harus sendirian tentu rasanya ada yang berbeda. Beth mendengar suara ketukan pintu, namun ia hanya diam karena berpikir kalau mungkin ia salah dengar. Namun suara ketukan itu semakin keras sehingga Beth memberanikan diri memeriksanya. Ia ke bawah namun ia tidak menemukan siapapun. Ia memeriksa semua pintu dan masih tidak menemukan siapapun. Dari balik pantulan cahaya di kaca pintu, ia seperti melihat bayangan seseorang. Namun saat menutup pintu, tentu Beth tidak melihat siapapun. Keesokan harinya, Beth terbangun di ruang kerjanya dan suaminya. Walau sedang berkabung, namun Beth tidak ingin bermalas-malasan. Beth adalah seorang guru sehingga ia akan pergi ke sekolah. Sebelum pergi, ia melihat pintu yang mengarah ke dok perahu terbuka sehingga ia menguncinya. Namun perhatian Beth mengarah pada jejak kaki lumpur yang mengarah dari dok. Beth mengikutinya, namun sumber jejak kaki ini berasal dari air seolah ada yang tiba-tiba berjalan dari atas air. Di sana juga ada perahu Beth, namun tidak ada jejak kaki ini di sana. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan pistol yang mengejutkan Beth. Suara ini berasal dari hutan, namun Beth tidak melihat siapapun. Terlihat kalau rumah Beth di pinggir danau dan tidak memiliki tetangga. Tak lama kemudian, Beth sampai di sekolah. Saat ini, sekolah sedang libur namun guru tetap masuk untuk membahas kinerja tahun ini. Saat Beth masuk, semua orang memperhatikannya karena tidak ada yang mengira kalau Beth akan datang. Di antara mereka ada perempuan bernama Claire yang merupakan sahabat Beth. Claire berkata seharusnya Beth tidak perlu datang ke sini dan tidak akan ada yang menyalahkannya. Namun Beth pikir kalau ia justru memerlukan kegiatan agar tidak banyak melamun dan bersedih. Setelah seharian rapat, Beth masih di sekolah dan hanya menunggu di ruang kelasnya. Ia sedang melihat-lihat rumah yang dijual karena ia memiliki pikiran untuk pindah rumah. Tak lama kemudian, salah satu orang tua murid datang menemuinya. Ia menemui Beth untuk komplain tentang nilai anaknya yang diberi nilai C. Beth menjawab kalau anak itu tidak mengerjakan tugas presentasinya. Orang tua menjawab kalau anaknya siap menyusul, namun di hari Kamis Beth tidak masuk sekolah sehingga presentasinya tidak jadi. Beth tidak ingin memperpanjang masalah dan bersedia memberi anak itu nilai B, namun yang diinginkan orang tua ini adalah nilai A. My husband shot himself in the head last Thursday. I hadn't heard. Saat ini Beth sedang sensitif sehingga langsung memberitahu kalau di hari Kamis itu suaminya bundir dengan menembak kepalanya sendiri. Mendengar itu, orang tua murid hanya diam dan sekarang kita tahu kalau suami Beth meninggal karena bundir. Dan suami Beth bernama Owen, jadi mulai sekarang kita akan memanggilnya Owen. Waktu berlalu, Beth pulang ke rumah. Perhatiannya kembali tertuju pada dok perahu. Seseorang muncul dan pria ini bernama Mel yang merupakan satu-satunya tetangga Beth. Hubungan Beth dan Mel baik dan Mel baru menutupi perahu Beth karena akan turun hujan malam ini. Mel bertanya apa Beth ingin membuang perahu ini karena di perahu inilah Owen bundir. It's okay, I think I'll leave it. Sell it with the house. Namun Beth menolaknya karena ia akan menjual perahunya sepaket dengan rumahnya. Beth juga bertanya apa pagi ini Mel menembak di sekitar hutan, namun Mel membantahnya.
Mel juga tidak mendengar suara tembakan, padahal Beth sangat jelas mendengar suara tembakan di pagi hari. Kemudian Beth melihat rekaman video saat Owen sedang membangun rumah. Ternyata Owen adalah seorang arsitek dan mendesain dan membangun sendiri rumah mereka. Melihat semua ini tentu membuat Beth semakin susah move on. Namun Beth sudah berniat move on dan ia mulai memisahkan barang-barang milik Owen kemudian menyimpannya di basement. Beth melihat sebuah buku yang ia beri untuk Owen. Owen menggunakan buku ini untuk membuat denah rumah mereka. Terlihat ada banyak rancangan rumah yang sejauh ini terlihat normal. Namun semakin diperiksa, terlihat banyak gambar labirin seolah Owen sedang membuat ruang rahasia. Ada juga tulisan, tipu itu jangan mendengarnya. Di atas sebuah gambar labirin ada tulisan Kaedroria. Selain itu, yang aneh adalah ada gambar denah rumah Beth yang sama persis namun terbalik. Kenapa Owen repot-repot menggambar denah terbalik namun Beth juga tidak tahu kenapa. Di tengah malam, Beth bisa tidur tenang di kamarnya. Namun tiba-tiba pemutar musik menyala keras hingga membangunkan Beth. Tentu Beth menjadi waspada namun dia hanya diam di kamarnya. Tiba-tiba ada pesan di HP-nya yang dikirim Owen memintanya untuk turun ke lantai bawah. Beth sangat bingung sehingga ia bertanya siapa itu dan Owen menjawab agar Beth tidak takut. Di saat yang sama, suara musik berhenti. Beth menelpon Owen dan Owen mengangkatnya. Who is this? Beth bertanya dengan siapa ia berbicara. Beth mendengar suara Owen yang memintanya melihat keluar jendela. Karena penasaran, Beth menuruti dan melihat ke arah danau. Di sana ia melihat Owen berdiri di atas air tanpa pakaian. Owen berbalik melihat Beth namun Beth terbangun dari tidurnya. Kali ini Beth terbangun di kamar mandi. Kemudian ia memeriksa ponselnya dan dari histori pesannya dengan Owen tidak ada pesan semalam. Artinya kejadian semalam memanglah sebatas mimpi. Kemudian Beth memeriksa ponsel Owen dan di sana juga tidak ada pesan semalam. Kemudian Beth memeriksa galeri foto dan melihat foto dirinya di toko buku. Namun Beth pikir ada yang salah dengan foto ini. Beth menunjukkan foto ini pada Claire dan menanyakan pendapatnya. Claire pikir kalau wanita di foto ini adalah Beth. Nice blouse, right? I don't have one like that. Namun Beth membantahnya karena ia tidak memiliki pakaian yang dipakai wanita di foto ini. Beth pikir kalau Owen menyembunyikan sesuatu. Namun Claire pikir kalau Beth hanya mencari-cari alasan untuk marah pada Owen. Claire menggambarkan Owen tergila-gila pada Beth sehingga ia tidak bisa membayangkan Owen berselingkuh. Claire ingin menghibur Beth sehingga ia mengajaknya ke bar bersama yang lain. Do you guys believe in ghosts? Saat di sana, Beth bertanya apa mereka percaya hantu. Beth pikir ada sesuatu di rumahnya yang tidak bisa ia jelaskan. Mereka tidak mempercayainya, namun Beth sangat yakin kalau ia merasa ada orang yang mengawasinya. Beth juga memberitahu ia sering bermimpi aneh namun rasanya sangat nyata. Ia juga sering sleepwalking karena sering bangun tidak di kamar tidur. Beth sudah menikah selama 14 tahun dan temannya pikir wajar Beth merasa diawasi karena ia sudah hidup selama itu bersama orang lain. Sehingga saat sendirian ia merasa ada yang mengawasinya. Mereka bertanya apa Beth tidak menyadari ada yang salah dengan Owen. Karena tentunya tidak mungkin Owen tiba-tiba bundir tanpa alasan. Beth menjawab ia tidak menyadarinya. Ia bahkan memberitahu kalau justru ialah yang berjuang melawan depresi dan Owen adalah yang membantunya. Did he leave a note? Salah satu teman Beth bertanya apa Owen meninggalkan surat. Beth mengiyakannya bahkan membawa surat itu. Isi surat ini adalah kau benar, tidak ada apa-apa, tidak ada yang mengejarmu, kau aman sekarang. Hanya itu pesan terakhir Owen dan Beth tidak mengerti apa maksudnya. Kemudian Claire mengantar Beth pulang. Claire benar-benar khawatir dengan keadaan Beth, namun Beth tidak ingin Claire menginap di sini. Beth memberitahu kalau ia berbohong saat berkata ia tidak tahu maksud dari surat peninggalan Owen. Beth menjelaskan kalau saat remaja ia pernah mengalami sebuah kecelakaan ekstrim. Jantungnya berhenti selama 5 menit dan secara teknis Beth dinyatakan meninggal dan kembali hidup. Tentu orang-orang penasaran apa rasanya meninggal dan Beth selalu menjawab kalau ia tidak mengingatnya. Namun semua itu bohong karena Beth mengingatnya dan hanya Owen yang pernah Beth beritahu. Beth tidak melihat apa-apa namun entah bagaimana ia mengingatnya.
Claire bertanya dari surat itu, Owen berkata kalau sekarang Beth sudah aman. Maksudnya aman dari apa? Beth menjawab ia juga tidak tahu. Kemudian Beth tertidur, namun ia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara keras dan semua barang bergerak aneh. Claire sudah pulang sehingga Beth sekarang sendirian. You want to say something? Talk to me! Beth sudah muak sehingga ia menantang siapapun yang mengganggunya untuk menunjukkan diri, namun tidak ada apapun yang terjadi. Karena penasaran, Beth keluar sambil membawa lampu senter. Awalnya, ia tidak melihat siapapun. Namun tak lama kemudian, beberapa perempuan muncul dan menjatuhkan diri ke danau. Beth bingung dan juga takut. Namun ia juga penasaran sehingga memeriksa danau, namun ia tidak melihat siapapun. Namun yang aneh adalah dari sisi lain danau, ia melihat sebuah cahaya yang sepertinya berasal dari sebuah rumah yang harusnya tidak ada. What did you say? Seseorang berbisik kata perahu di telinga Beth. Beth bisa mendengarnya jelas, namun ia tidak bisa melihat siapa yang berbicara. Karena penasaran, Beth mendekati perahu dan melihat perahunya masih dipenuhi darah karena disinilah Owen bundir. Beth tidak ingin menaiki perahu, namun ia bisa merasakan ada seseorang di belakangnya. Ia berbalik dan melihat sepasang jejak kaki berdarah dari danau di dok perahu. Owen, are you really here? Beth bertanya apa yang tidak bisa ia lihat ini adalah Owen, namun tidak ada apapun yang terjadi. Beth menutup mata dan berkata jika ini memang Owen, ia ingin Owen menunjukkan diri. Beth membuka mata dan ia melihat jejak kaki orang tak terlihat ini sudah ada di depannya. Beth bisa merasakan seseorang menyentuhnya, namun ia tidak bisa melihat siapapun di depannya. Ia ingin menyentuhnya, namun Beth malah kehilangan kesadaran. Orang tak terlihat ini membawa Beth ke perahu dan membuatnya mengapung. Di saat yang sama, bulan berubah warna menjadi merah sehingga dari pantulannya membuat danau ini juga berwarna merah. Perahu sampai ke sisi lain danau dan goncangannya membangunkan Beth. Ia melihat sebuah rumah mirip dengan miliknya yang menyala. Ia melihat ke belakang namun rumahnya ada di sisi lain danau. Terlanjur di sini, Beth ingin memeriksa rumah ini. Beth mengenali rumah ini sama persis dengan rumah miliknya. Orang tak terlihat ini berkata kalau semua ini hanyalah mimpi. Dari rumah ini, Beth melihat beberapa perempuan. Namun di salah satu ruangan, ia melihat Owen bersama salah satu wanita. Beth ingin masuk, namun pintunya dikunci. Namun seperti rumah Beth, kunci rumahnya disimpan di bawah pot bunga. Namun saat masuk, tiba-tiba kondisi rumahnya menjadi siang. Di saat yang sama, Beth terbangun dan ia melihat pintu depan terbuka seperti saat Beth memasuki rumah di dalam mimpinya. Tentu, Beth sangat bingung bagaimana di mimpinya ia bisa melihat dirinya sendiri. Kemudian, Beth memeriksa laptop Owen. Ia memeriksa folder ponsel Owen yang berisi foto dari ponselnya. Beth melihat foto perempuan yang Owen ambil di sebuah toko buku. Ada banyak foto itu dan kini Beth yakin kalau perempuan ini memang bukan dirinya. Namun yang aneh, ia menemukan lebih banyak foto wanita di galeri Owen. Dan semua wanita ini sangat mirip dengan Beth yang artinya ini bukan sekedar kebetulan. Kemudian Beth pergi ke sisi lain danau. Semalam ia melihat sebuah rumah di sini dan ingin mencari apa memang ada rumah di sini. Saat di sana, ia bertemu dengan Mel yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. What are you looking for? A house. Beth memberitahu kalau ia sedang mencari rumah di sini. Mendengar ini Mel bingung karena di bagian hutan ini tidak ada rumah. Beth menambahkan kalau semalam ia melihat cahaya dari sini sehingga ia ingin tetap mencarinya. Namun Mel menghentikannya karena ia pikir Beth sedang tidak stabil. Mel pikir ini ide buruk Beth jalan-jalan di hutan dengan kondisi mental seperti ini. Seharusnya Beth bersama teman atau keluarganya, namun Beth tetap ingin melihat-lihat tempat ini. Setelah berjalan cukup jauh, Beth menemukan sebuah bangunan yang masih dalam tahap pembangunan. Dilihat dari bentuknya, rumah ini mirip dengan rumahnya namun belum selesai. Beth memasuki bangunan ini dan seperti bagian luarnya, bagian dalamnya juga belum selesai. Beth memeriksa rumah ini namun tidak menemukan siapapun. Namun yang menarik perhatiannya adalah ia menemukan boneka atau patung seorang wanita yang ditusuk besi di berbagai tempat. Kemudian Beth pergi ke rumah Mel. Beth menunjukkan patung yang ia temukan sebelumnya pada Mel, namun Mel juga tidak tahu apa ini.
Beth pikir Mel berhubungan dengan rumah belum selesai itu karena sebelumnya ia mencoba menghentikannya melihat-lihat. Mel menjawab kalau ia benar-benar mengkhawatirkan keadaan Beth. Beth bertanya kenapa Owen membangun rumah yang sama di sana. Mel menjawab ia tidak tahu Owen membangun rumah. Ia hanya pernah melihat kalau Owen sering berkeliaran di sana di tengah malam. Mel tidak memberitahu Beth karena Owen memintanya. Tentu Beth ingin tahu dan meminta Mel untuk memberitahu segalanya. Mel menjelaskan suatu malam ia memergoki Owen bersama seorang perempuan ke hutan. Kemudian di tengah malam Owen menemuinya dengan keadaan mabuk dan dipenuhi lumpur. Owen berkata kalau ia memiliki dorongan yang memalukan yang seharusnya ia coba lawan. Owen menemukan cara untuk menahan dorongan itu dan Mel mempercayainya. Beth bertanya dorongan apa yang Owen maksud namun Mel juga tidak tahu. Berkali-kali Mel ingin memberitahu Beth ini namun setelah kejadian ini keadaan Owen dan Beth membaik. Namun Beth tidak puas. Ia mengacak-acak benda Owen untuk mencari petunjuk. Ia menemukan pistol yang digunakan Owen bundir. Namun di sampingnya ia menemukan sebuah buku berjudul Caedroria dengan gambar labirin di bawahnya. Beth membaca buku ini yang ternyata adalah sebuah petunjuk besar. Di sana ia menemukan gambar patung yang sama yang ia temukan di rumah di sisi lain danau. Boneka ini berfungsi untuk mengikat tumbal ke boneka sebelum ditumbalkan. Sementara Caedroria adalah labirin dan ruang terbalik yang bertujuan membingungkan atau melemahkan roh jahat. Kini Beth sadar kalau Owen melakukan sebuah ritual. Beth melihat kalau semua buku ini Owen beli di sebuah toko bernama Book and Melodies. Tak lama kemudian Beth mendengar suara dari lantai atas dan menjadi waspada. Beth memeriksanya, namun lagi-lagi ia tidak menemukan siapapun. Ia tahu sosok tak terlihat ini ada di sini namun tak menunjukkan diri. Namun dari pilar ruangan ia merasa seperti melihat seseorang. Tiba-tiba orang ini berbalik yang tentunya mengejutkan Beth. Beth mendekatinya namun kini ia pikir kalau ia sudah gila. Keesokan harinya Beth pergi ke toko buku tempat Owen membeli buku-buku anehnya. Ia bertanya pada penjaga toko apa ia mengenal Owen namun ia membantahnya. Di saat yang sama Beth melihat seorang wanita yang bekerja di sini. Beth mendekatinya dan perempuan ini bernama Madeline dan merupakan orang yang fotonya Owen ambil saat di toko buku. Madeline tidak mengenal Beth namun saat Beth berkata kalau ia adalah istri Owen, ekspresi Madeline berubah. Beth kesini bukan untuk melabrak Madeline karena Owen sudah meninggal. Mendengar ini Madeline terkejut karena ia sudah lama tidak mendengar kabar dari Owen. Tentu Beth bertanya apa hubungan Madeline dengan Owen. Madeline menjawab kalau Owen pernah datang ke sini dan flirting. Mereka beberapa kali makan di luar namun Madeline tidak pernah tidur dengan Owen. Kemudian Beth menemui Claire menceritakan pertemuannya dengan Madeline. Namun Beth mempercayai perkataan Madeline kalau ia tidak pernah tidur dengan Owen. Namun yang membuat Beth bingung adalah di laptop Owen ia menemukan banyak foto wanita yang mirip dengannya tak hanya Madeline. Claire pikir Beth sedang dalam mode self-destruktif. Tidak ada satupun hal baik yang akan Beth temukan dengan mencari-cari kesalahan Owen. Namun Beth pikir ia sedang shock karena suami yang ia nikahi selama 14 tahun ini tidak benar-benar ia kenali. Namun setelah berpikir dengan tenang, Beth pikir kalau Claire benar. Beth pikir sebaiknya ia menjauhi rumahnya dulu agar bisa tenang. Kemudian Beth pulang. Beth berkata kalau ia akan pergi malam ini. Jadi jika ada yang ingin orang tak terlihat ini katakan, sebaiknya ia katakan sekarang. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan. Beth memeriksa pintu depan dan yang ia temukan adalah Madeline. How did you know where to go? I've been here before. Beth bertanya bagaimana Madeline tahu rumahnya dan Madeline menjawab kalau ia pernah ke sini sebelumnya. Madeline ke sini untuk memberitahu sesuatu. Sebelumnya ia tidak bisa mengatakannya di toko karena terkejut karena Owen sudah menikah. Madeline memberitahu kalau ia benar-benar tidak pernah tidur dengan Owen walau ia pikir mereka akan melakukannya. Suatu hari Owen membawanya ke rumah yang belum selesai di hutan. Di sana mereka berciuman namun entah kenapa Owen tiba-tiba mencekiknya. Namun kemudian Owen melepaskannya dan mulai menangis dan meminta maaf. Owen mengantar Madeline pulang dan berkata kalau sekarang ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. He said he knew what he had to do. He had to end it for good.
Madeline pikir kalau Owen merasa bersalah karena menyelingkuhi Beth, namun Beth pikir ada maksud lain dari tindakan Owen ini. Hujan turun, namun Madeline segera pergi dari rumah Beth. Beth yakin kalau semua jawaban yang ia cari bisa ia temukan di rumah lain Owen. Walau sekarang malam dan hujan turun, Beth memilih untuk pergi ke sana. You called? I came. Beth mengajak bicara Owen karena ia pikir orang yang selama ini tidak bisa ia lihat adalah Owen. Beth ingin meminta penjelasan atas semua pertanyaan yang ia miliki. Beth muak dan sepertinya ia juga mabuk. Saat berjalan, tanpa sengaja lantai kayunya jebol. Beth melihat ada sebuah telinga di sana. Saat diperhatikan lebih jelas, ada banyak mayat di bawah lantai rumah ini. Kini Beth takut dan dengan cepat kembali ke rumahnya. Bukannya dapat penjelasan, namun sekarang ia malah semakin bingung. Ia menelpon Claire, namun Claire tidak mengangkatnya karena sekarang sudah larut malam. Beth mengirim pesan suara berkata kalau ia telah melakukan sesuatu yang seharusnya tak ia lakukan. Tubuh Beth basah dan juga kotor sehingga ia pergi mandi. Tiba-tiba radio berbunyi dan dari kamar mandi Beth bisa mendengarnya. Ia keluar memeriksa dan kini radio itu mati. Beth sudah muak dengan semua teror ini. Ia sangat ingin mempercayai kalau semua kejadian aneh ini dilakukan oleh Owen, namun sepertinya bukan. Beth menangis, namun saat membuka matanya ia melihat tulisan di sini di cermin kamar mandi. Beth memasuki kamar mandi menghapus tulisan itu namun tidak melihat siapapun. Namun ia bisa merasakan ada seseorang di belakangnya. Di lantai terlihat jejak kaki basah dan air yang menetes seolah ada orang basah yang tak terlihat. Beth mencoba menyentuhnya dan ia bisa menyentuh sesuatu atau seseorang. Dari jarinya terlihat kalau ia memang menyentuh seseorang. Beth pikir kalau orang tak terlihat ini adalah Owen sehingga memeluknya. Orang tak terlihat ini juga memeluk Beth dengan keras. Ia bahkan berbisik kalau ia ada di sini. I'm not Owen. Beth bertanya apa ia adalah Owen, namun ia membantahnya. Kini Beth menjadi waspada dan tidak ingin disentuh. Ia ingin keluar kamar mandi namun pintunya terkunci dengan sendirinya. Dari cermin Beth melihat orang yang mirip dengannya yang Owen bunuh. Owen terlihat terpaksa melakukannya namun ia tetap melakukannya. Di saat yang sama Beth juga merasa dicekik lalu dibanting ke cermin. Namun sekarang pintu kamar mandi terbuka dan ia bisa keluar. Saat melihat jam, ia sadar kalau angkanya terbalik. Kemudian Beth melihat lagi Owen sedang membunuh seseorang. Dari sebuah siluet, Beth bisa melihat orang tak terlihat yang agar mudah mulai sekarang kita akan memanggilnya Nothing. Beth pergi ke ruangan lain, namun di setiap ruangan ia selalu melihat Owen saat membunuh atau Nothing. Beth diserang Nothing dan diseret. Dari setiap ruangan ia melihat Owen membunuh wanita-wanita yang mirip dengannya. Beth terus diseret hingga ia sampai di ruangan di mana ia hanya melihat Owen yang sedang duduk bersama Beth yang tidur. I'm what you felt when your heart stopped. Menggunakan tubuh Owen, Nothing berkata kalau Beth pergi saat pertama kali mereka bertemu. Saat kecelakaan fatal di mana jantung Beth berhenti selama 5 menit, itulah pertemuan pertama kalinya Beth dengan Nothing walau Beth tidak menyadarinya. Sejak saat itu, Nothing selalu mengikuti Beth karena seharusnya Beth meninggal saat kecelakaan. Namun Nothing tidak bisa membunuh Beth begitu saja. Nothing berbisik di telinga Owen berkali-kali untuk membunuh Beth namun Owen tidak mau melakukannya. Sebagai gantinya, Owen membunuh banyak wanita yang mirip dengan Beth untuk mengelabui Nothing. Owen menipu Nothing dengan memberinya wanita selain Beth dan membingungkannya di labirin dan rumah terbalik di hutan. Namun ini hanya solusi sementara sehingga Owen membunuh semakin banyak wanita dan akhirnya membuatnya merasa bersalah dan bundir. Kini yang tersisa tinggal Beth, kemudian Beth terbangun dari tidur karena semua ini hanyalah mimpi. Beth ingin pergi namun Nothing menghentikannya. Beth mencoba melawan namun Nothing mencekik Beth dan ruangan ini berubah menjadi merah. Beth sekarang berada di posisi yang mirip dengan boneka yang memiliki banyak tusukan. Beth menyadari kalau di langit ada 2 bulan. Ia mulai kehilangan kesadarannya dan dibawa ke dunia Nothing. Sementara di dunia nyata, menerima pesan suara Beth semalam membuat Claire khawatir. Ia ke rumah Beth namun pintunya tidak dikunci, namun ia juga tidak bisa menemukan Beth. Saat ini Beth sedang di perahu di dunia Nothing bersama Owen saat ia bundir.
Owen menulis surat yang ia buat untuk Beth yang sekarang masuk akal. Maksud surat ini adalah kau benar karena Nothing memang nyata. Nothing sedang mengincarmu. Kau aman sekarang. Saat ini Beth sedang melihat momen saat Owen bundir. Walau dari sudut pandang Beth saat ini gelap, namun sebenarnya sekarang siang hari. Claire melihat Beth sendirian di atas perahu yang mengambang. Di dunia Nothing membujuk Beth untuk ikut bundir seperti Owen. Ingat, sebelumnya Beth berkata kalau ia depresi dan selalu memikirkan bundir, namun Owen selalu menghiburnya. Ini semua adalah bisikan Nothing agar Beth meninggal karena seharusnya ia meninggal saat kecelakaan saat ia remaja. Namun Claire tak ingin hanya diam. Ia terus memanggil Beth, namun Beth tidak bisa mendengarnya. Beth terpengaruh perkataan Nothing dan ingin menembak dirinya sendiri. Namun ia mendengar suara Claire. Beth tersadar dari dunia Nothing dan tidak jadi bundir. Claire juga sudah sampai di perahu dan menarik Beth ke daratan. Beth berhasil diselamatkan, namun ia terus melihat ke arah perahu. Beth bisa melihat ada sosok hitam yang merupakan Nothing di perahu. Dan Nothing tidak akan berhenti mengejar Beth dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema film ini lumayan unik dan Mimin belum pernah lihat ada film yang temanya serupa. Awalnya Mimin pikir kalau Owen adalah semacam anggota sekte pemuja iblis. Tapi ternyata semua tumbal yang ia korbankan justru untuk melindungi Beth. Mimin suka temanya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Pasti banyak yang mikir kenapa Nothing tidak langsung nyerang Beth aja, kenapa harus lewat Owen dulu. Jadi setelah kembali hidup setelah kecelakaan, Beth sudah bisa merasakan Nothing. Ia sering depresi dan punya dorongan untuk bundir. Namun untungnya Beth punya Owen yang bisa menghibur dan menahan Beth selama ini. Hal ini membuat Nothing pikir untuk mendapatkan Beth maka Owen harus mati lebih dulu. Rencana ini hampir berhasil dan Beth hampir bundir, namun untungnya masih ada Claire yang menahannya. Sepertinya target Nothing selanjutnya adalah Claire. Jadi untuk logika Mimin kasih rating 9/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini adalah ternyata Owen yang menjadi serial killer demi mendapatkan tumbal untuk menipu Nothing. Semua ini ia lakukan untuk melindungi Beth. Jujur Mimin gak expect twistnya gini, soalnya Mimin pikir kalau Owen ini anggota sekte pemuja iblis. Mimin suka twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 10/10. Yang keempat adalah ending. Di ending ini bisa dibilang happy ending karena Beth masih hidup. Namun Nothing ini bukan semacam iblis atau setan, tapi seperti takdir yang akan terus mengejar Beth. Dengan begitu, Nothing ini tidak bisa dihilangkan dan hanya bisa ditunda. Namun bedanya sekarang Beth menyadari kehadiran Nothing ini. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka sama premisnya yang Mimin pikir fresh. Twist dan endingnya juga Mimin suka banget. Mungkin yang Mimin kurang suka banyak adegan kosongnya di mana Beth cuma pelanga-pelongo doang. Pace-nya jadi lumayan lambat tapi masih bisa dinikmati. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating The Night House tahun 2021 adalah 9,2. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.